Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Kakak mengajak kita semua membaca bersama ya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik yang luar biasa. Sesungguhnya setiap hari kakak dan juga adik-adik serta seluruh manusia yang ada di dunia ini selalu dituntut untuk mengambil keputusan. Entah itu pilihan yang ringan maupun yang berat. Sebagai contoh misalnya pilihan yang ringan. Setiap hari adik-adik mendapati sebuah pilihan untuk berangkat sekolah jalan kaki atau naik sepeda, bawa bekal nasi atau roti. Sedangkan pilihan yang berat, adik-adik mungkin ada pilihan untuk mengerjakan tugas atau membantu mama mengangkat pakaian di jemuran. Itu semua merupakan keputusan yang mungkin harus adik-adik ambil setiap harinya. Namun, terkadang manusia salah di dalam memilih, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adik-adik, supaya kita tidak salah pilih dan akhirnya menyesal di kemudian hari, yuk kita belajar dari Raja Salomo. Salomo adalah Raja Israel yang ketiga. Dia menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nah, suatu hari Tuhan menemui Salomo dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta sesuatu, dan apapun permintaannya itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Adik-adik, jika adik-adik menjadi Salomo, apa ya yang adik-adik minta? Mungkin mobil sport, rumah megah, HP tercanggih, atau yang lainnya? Yuk, tulis di kolom komentar. Nah, kita kembali ya ke kisah Salomo. Adik-adik, Salomo berpikir dengan keras. Akhirnya, dia meminta kepada Tuhan agar diberi kebijaksanaan, agar dia dapat memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat bagi bangsa Israel. Dan benar adik-adik, sesuai janjinya, Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Dan akhirnya, Salomo menjadi raja yang paling berhikmat dan bijaksana dari semua raja, bahkan dari seluruh orang Israel. Dan adik-adik tahu, kitab Amsal yang berisi nasihat dan hikmat itu juga ditulis loh oleh Salomo, tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, kita juga perlu berhati-hati di dalam membuat pilihan kita. Sama seperti Salomo, mintalah hikmat dari Tuhan, supaya adik-adik bisa memilih yang baik. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wah adik-adik, kita bisa meminta hikmat kepada Allah.
Adik-adik memang perlu hikmat, karena ada banyak hal yang merupakan pilihan bagi adik-adik. Sebagai contoh, adik-adik mempunyai handphone, maka berhati-hatilah memakainya. Ada banyak pilihan di YouTube yang dapat adik-adik lihat, tetapi tidak semua tayangan di YouTube itu berguna bagi adik-adik. Begitu juga dengan game. Ada banyak sekali game-game yang tidak sesuai dengan usia adik-adik semua. Oleh karena itu, dibutuhkan hikmat atau kebijaksanaan untuk melihat hal-hal apa saja yang boleh ditonton atau dimainkan oleh adik-adik. Jangan pernah malu untuk bertanya pada orang tua, tayangan mana yang baik atau game-game mana yang baik bagi adik-adik semua, agar hidup adik-adik berbuahkan kebaikan dan bukan keburukan. Terus semangat ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah aku hikmat, supaya aku dapat memilih hal-hal yang baik dan yang berkenan kepadamu. Amin.